Iya ya. Santai sini japi ya. Santai sini japi abang kadep maga. Bang mempercepat. Dah bang. Dorong bang. Jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, indahnya. Allahu Akbar. Indahnya kapal ini ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Indahnya kapal dilihat dalam sunset. Subhanallah. Betapa agungnya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sedang berada di pantai Sipora ini. Sore hari sekitar jam 4:30. Kita melihat matahari di sore hari ini. Subhanallah. Anak-anak sedang bermain mandi. Dan ini airnya begitu jernih. Subhanallah. Sehingga kalau kita mandi ke tengah itu, maka kita akan melihat jempol kaki kita. Sana sangat jernihnya. Allah. Sangat silau. Luar biasa indahnya matahari di sore hari ini. Lihat anak-anak sedang senang mereka. Matahari. Wow. Matahari sangat indah. Orang-orang mau kebut itu kelihatan pemandangan indah hari-hari di lautan, di laut Sipora ini, pantai Sipora ini.
ini telah tempat para turis, dan di tempat ini juga di waktu-waktu tertentu para turis sering datang di sini. Dan pada bulan ini para turis belum pada datang. Dan di sepanjang kampung ini kita melihat banyak penduduk di sini. Tempat kita bersilaturahmi kepada mereka. Bagaimana mengingatkan mereka dengan hari-hari akhirat dan mengingatkan mereka dengan amal. Karena kebahagiaan manusia itu ada letaknya di dalam amal, bukan di dalam pangkat, jabatan, kekuasaan, atau harta. Tetapi sejauh mana manusia memiliki iman dan amal, maka sejauh itulah manusia akan dapat bahagia dunia akhirat. Ya saudara-saudara, begitu matahari begitu indahnya pada sore hari ini, luar biasa. Suatu saat matahari ini akan digulung oleh Allah SWT, dan suatu saat matahari ini akan redup, tidak ada lagi. Nah, mumpung matahari masih ada dan kita masih bisa melihat matahari, maka gunakanlah kesempatan kita untuk beramal, beribadah kepada Allah, apalagi di masa bulan Ramadan ini. Kalau di bulan yang lain kita masih banyak lalai, apakah di bulan ini kita masih tetap akan lalai? Kalau di hari-hari yang lain kita masih dalam lalai beribadah kepada Allah dan mentaati Allah, apakah di hari-hari ini kita masih lalai? Maka itu banyakkan baca Al-Quran, banyak sholat, banyak beribadah kepada Allah, memberikan sedekah. Semoga Allah SWT matikan kita dalam iman dan amal, insya Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini keadaan sudah mulai berubah lagi. Jadi dari menit ke menit, dari detik ke detik, keadaan alam ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merubahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan waktu, memperjalankan suasana dan keadaan, yang merubah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak redup, sekarang mulai agak terang. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan siang dan malam, pagi dan petang, ini supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang berbuat semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti meyakini bahwa dijadikannya siang dan malam, pagi dan petang oleh Allah Subhanahu wa taala ini memberikan berita kepada kita bahwa sebetulnya di dunia ini tidak lama. Kalau seandainya dunia itu untuk selamanya, maka kita akan dibiarkan hidup selama-lamanya. Kalau seandainya tidak ada akhirat, maka kita akan dibiarkan hidup selama-lamanya. Tetapi kita lihat orang tua kita, kakek nenek kita, tetangga-tetangga kita, bahkan teman-teman kita telah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini kita tidak akan hidup lama. Kita tidak akan melihat indahnya laut lagi, kita tidak akan melihat indahnya pohon lagi, indahnya matahari dan bulan. Tetapi kita akan mendatangi satu kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat.
Wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka memegang teguh agama. Izzah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karena mereka benar-benar berpegang teguh kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid pernah mengatakan, aku lebih suka berdiri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan musim dingin yang amat sangat daripada mandi janabat di musim dingin. Begitu kata Khalid bin Walid, saudara-saudara. Padahal Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah mengatakan menyempurnakan wudu di musim dingin, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Jadi sahabat radhiyallahu anhu paham dengan pengorbanan, paham dengan agama, paham dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, paham dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini dalam setiap keadaan selalu menampakkan iman, bukan mal, bukan kebendaan, bukan harta, bukan pangkat. Umar radhiyallahu anhu datang ke Palestina waktu itu dengan baju yang bertambah 13, coba hadirin, dan mengalungkan alas kakinya di leher. Ketika waktu itu disuruh ganti baju karena hendak berhadapan dengan pendeta Sopronius dan para pembesar Romawi waktu itu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kita dahulu adalah orang yang hina, dan datang Islam telah memberikan kemuliaan kepada kita. Maka barang siapa yang mencari jalan kemuliaan di luar Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Ini kata-kata Sayyidina Umar yang monumental. Kata-kata Sayyidina Umar yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa jalan yang sesungguhnya adalah jalan kejayaan di dalam pengorbanan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari malam sampai pagi minum dulu laut. Nah, itu laut itu
Cakarnya. Aman siraman.